Ini problem 1/1 yang di buku BIMS ya. Misalkan di sini Pen Limited ya, dia menerbitkan saham sebanyak 500.000 lembar saham biasa yang harga parnya adalah $10 dan membayar cash. Jadi ini ketika akuisisi dia mengeluarkan cash dan menerbitkan saham baru ya. Cash yang dikeluarkan sebesar $1 juta untuk memperoleh net asetnya Sung Ltd pada tanggal 17 Agustus 2014. Nilai pasar dari harga pasar sahamnya PEN pada saat tanggal akuisisi adalah $20 per lembar. Berikutnya Sung nanti langsung dissolve, langsung dibubarkan segera setelah akuisisi ya. Nah, ini informasi terkait book value dan fair value-nya Sung Ltd. Nah, ini book value-nya, kemudian ini fair value-nya. Nah, yang pertama kita akan hitung dulu ya, kita akan hitung untuk nilai investasi ya. Jadi kita akan perhitungkan berapa sih nilai investment in Sung. Nah, nilai investment in Sung-nya dia dari apa saja? Dari cash ya. Cash sebesar 1 juta. Biar kelihatan ya. Cash-nya sebesar 1 juta, kemudian common stock ya, share capital ordinary itu yang diterbitkan adalah 500.000 lembar dikalikan harga parnya adalah 10. Ya, ketemu 5 juta. Kemudian share premiumnya atau additional paid in capital ini selisihnya berarti berapa itu? 500.000 lembar, selisihnya harga pasarnya 20, ini 10, berarti kalikan 10 ya. Nah, ini kita total. Nah, nilai investasi ya, nilai investasi atau cost yang dikeluarkan oleh PEN untuk mengakuisisi Sung adalah 11 juta. Nah, ini kita jurnal ya, kita langsung jurnal saja. Jurnalnya berarti debitnya adalah investment in Sung ya, sebesar 11 juta. Kemudian kreditnya cash sebesar 1 juta. Kemudian kredit lagi common stock ya. Kredit lagi common stock sebesar 5 juta dan additional paid in capital. Ini sebesar 5 juta. Ya, ini jurnal yang pertama ya, jurnal pertama untuk jurnal investasi. Nah, di soal ini kebetulan tidak disebutkan ya untuk biaya-biaya terkait biaya konsultan, biaya akuntansi maupun biaya untuk penerbitan saham. Jadi untuk biaya seperti itu kita abaikan dulu ya. Tidak ada pencatatan untuk biaya-biaya lain selain biaya investasi. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita akan menghitung ya apakah ada goodwill ya, kita akan hitung apakah ada goodwill. Nah, yang pertama kalau cost-nya ini ya, cost-nya tadi adalah cost atau biaya yang dikeluarkan itu adalah 11 juta. Kemudian kita akan hitung net asset. Nah, kita akan hitung net asset. Nah, kita tulis dulu di sini ada cash, kemudian receivable, lalu inventory, kemudian prepaid expense, land, building, dan equipment. Kita hitung.
Cash-nya kita lihat yang di fair value ya. Nah, cash-nya adalah ini dalam ribuan, berarti cash-nya 2 juta. Kemudian receivable-nya adalah 600.000, inventory-nya adalah 3 juta, lalu prepaid expense 1 juta, land-nya 6.800.000, kurang 1. Kemudian building 10.100.000 dan equipment-nya 3 juta. Kita hitung total asetnya. Ya. Total aset menurut fair value adalah 26.500.000. Berikutnya untuk bagian liabilitasnya ya. Trade payable. Kemudian notes payable. Trade payable-nya berapa ini? 1.500.000. Kemudian notes payable-nya adalah 4.600.000. Dan ada bonds ya, ada bonds di sini. Ada obligasi sebesar 7.100.000. Oke, kita hitung total liabilitasnya. Nah, total liabilitasnya adalah 13.200.000. Berarti net asetnya, ya, net asetnya tinggal kita kurangkan ya. Nah, net asetnya adalah 26.500.000 dikurangi dengan 13.200.000. Net asetnya adalah nih ya, 13.300.000. Berarti, apakah ada goodwill? Tidak ada, Bu. Nah, tidak ada. Goodwill-nya negatif ya. Ya, goodwill-nya negatif. Nah, goodwill-nya negatif, ini nanti yang akan kita catat sebagai apa namanya? Gain on bargain purchase. Kenapa gain gitu ya? Karena untuk mengakuisisi senilai 13 juta sekian, ini si perusahaan PEN ini hanya mengeluarkan biaya 11 juta. Nah, makanya dicatatnya sebagai gain gitu ya, gain on bargain purchase. Terus kenapa enggak yang kalau cost-nya lebih tinggi loss aja, Bu, gitu ya? Enggak, kalau itu akan kita akui sebagai intangible asset ya. Nah, ini ya, ini goodwill-nya, goodwill negatif atau nanti gain on bargain purchase senilai 2.300.000. Nah, berikutnya langsung kita jurnal ya, kita jurnal asetnya dulu. Ya, ini aset yang kita jurnal ya. Kemudian sisi kreditnya ya. Kemudian sisi kreditnya berarti ada ini ya, trade payable, ada notes dan ada bond. Oke, ya berikutnya kita akan menghapuskan investment insumnya ya. Investment insum kita hapuskan sebesar 11 juta tadi. Dan kita akan catat gain on bargain purchase. Gain on bargain purchase besar 2.300.000. Nah, ini jurnalnya. Oke, ini untuk pembahasan problem 1 strip 1.